Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian duha Masjid At-Tanwir PP Muhammadiyah yang diberkahi oleh Allah. Topik kajian kita pagi hari ini adalah aktualisasi etos fastabiqul khairat. Mendengar kata fastabiqul khairat, kita teringat salah satu simbol yang ada di tengah sini ini, yaitu simbol pemuda Muhammadiyah dan juga simbol Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, yang di dalam simbol itu di bagian bawahnya ada tulisan fastabiqul khairat. Saya tidak tahu siapa yang mencetuskan simbol dan berikut isi tulisannya, tetapi spiritnya, etosnya, semangatnya adalah semangat berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi fastabiqul khairat itu bisa menjadi ikon gerakan, menjadi pemacu dan penggerak kita untuk terus berbuat baik. Dan berbuat baik memang tidak dibatasi. Makanya kata yang digunakan di situ khairat, jamak. Kebaikan itu tidak tunggal, kebaikan itu plural. Kebaikan itu beragam, bermacam-macam, banyak sekali, tidak satu. Aktualisasi etos fastabiqul khairat itu artinya bagaimana kita mengaktualkan, mewujudkan semangat berbuat baik itu hadir dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Inilah makna dari topik kita. Yang akan kita bahas setelah prolog dan pertanyaan pemantik diskusi pada pagi hari ini adalah apa sebetulnya makna fastabiqul khairat itu. Ternyata kalau kita kaji, fastabiqul khairat itu memang perintah Allah. Hidup ini harus terus punya semangat untuk selalu berbuat baik. Jangan sebaliknya, berniat melakukan perbuatan tidak baik. Amalan apa yang harus kita berlomba-lomba dalam kebaikan itu? Nanti akan kita jelaskan ya. Lalu mengapa kita harus berfastabiqul khairat? Kemudian supaya kita lebih mantap lagi, kita nanti akan dengar kisah inspiratif yang terjadi pada masa Nabi. Ada seorang sahabat yang menyesal di saat sakaratul maut karena dia merasa amalannya itu sudah baik sebetulnya. Dia merasa amalannya masih kurang baik. Dia masih ingin sebetulnya untuk berfastabiqul khairat, gitu ya. Dan yang terakhir, tips atau cara kita untuk aktualisasi berfastabiqul khairat itu seperti apa? Itu yang nanti akan kita kaji ya, Bapak Ibu. Kita mulai dengan prolog sejenak. Beragama Islam itu bukan sekedar menyatakan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bukan hanya itu. Itu baru to have, memiliki identitas diri sebagai muslim. Akan tetapi berislam itu menghendaki kita terus berproses secara dinamis untuk untuk menjadi muslim yang soleh. Menjadi muslim yang soleh itu berarti menjadi muslim yang selalu berpikir baik, bersikap positif, berperilaku dan berkepribadian islami. Nah ini yang gak pernah selesai. Artinya hidup kita ini harus terus menerus diarahkan untuk selalu menjadi soleh. Dan kalau bisa tidak cukup soleh, tetapi juga muslih. Kalau soleh itu lebih cenderung untuk personal, kalau muslih itu untuk
orang lain, untuk sosial. Karena arti muslih itu artinya memperbaiki, mereformasi, membuat kehidupan ini menjadi lebih damai, gitu ya. Kalau soleh itu membuat diri kita baik, soleh. Makanya nanti ada dua istilah, kesolehan personal dan kesolehan sosial. Kalau kita rajin sholat, rajin berpuasa, itu artinya kita berusaha menjadi pribadi yang soleh. Tapi kalau kita berzakat, kita menyantuni, kita membantu orang lain, kita mempedulikan kebersihan lingkungan, menjaga kelestarian alam, itu namanya muslih. Kita berusaha memperbaiki dan merawat kehidupan ini agar tetap baik. Menjadi muslim yang soleh itu juga tidak bisa instan atau karbitan, atau dalam bahasa pedagang kita itu nggak bisa dadakan ya, seperti halnya sambal dadakan, digoreng mendadak gitu kan. Menjadi Islam itu harus step by step dan harus terus dibarengi dengan belajar. Nah, Bapak Ibu hadir ke sini itu dalam rangka belajar, dalam rangka memproses diri menjadi lebih soleh, kira-kira seperti itu. Karena itu sekali lagi berislam menghendaki proses yang terencana, usaha yang sungguh-sungguh dan konsisten atau istiqomah, serta kesabaran dalam membuktikan keislaman kita. Mungkin kita sudah pernah mengevaluasi diri, dari sekian banyak ajaran Islam itu mana saja yang sudah kita kerjakan dan mana yang belum. Jangan-jangan masih banyak yang belum daripada yang sudah. Kalau yang pokok yang 5 itu mungkin sudah ya, kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Tapi yang lain-lain yang merupakan cabang-cabangnya atau rincian-rinciannya itu boleh jadi masih banyak yang belum kita kerjakan. Salah satu kunci sukses umat Islam adalah etos, semangat atau spirit berfastabikul khairat. Mengapa demikian? Karena di masa lalu umat Islam itu bisa bangkit, bisa meraih kemajuan karena di dalam dirinya tertanam semangat untuk berkompetisi dan memenangkan kompetisi itu. Al-Quran sendiri menyatakan, dan kata fastabikul khairat itu ada di sini di surat Al-Baqarah 148. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Kita juga sudah, umat Islam sudah memiliki kiblat. Bukan hanya kiblat dalam arti arah kita menghadap saat sholat. Kiblat dalam arti bagaimana kita mengorientasikan hidup kita ini agar kita tidak salah arah dan kita tidak sesat jalan. Makanya salah satu bacaan ya di dalam doa iftitah itu adalah sebuah pernyataan sikap tentang pentingnya kita memiliki kiblat dalam kehidupan ini. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku semuanya adalah lillah. Hakikatnya adalah itu. Kita memaknai kiblat sebagai arah dan tujuan dalam kehidupan kita. Lillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, pertanyaannya kemudian ini sebagai bahan pemantik untuk diskusi kita pagi hari ini, apa hakikat fastabikul khairat itu? Yang kedua, mengapa kita harus berfastabikul khairat dalam hidup ini? Kemudian yang ketiga, apa yang harus menjadi tujuan dan target dalam fastabikul khairat agar kompetisi kita itu tidak mengecewakan diri kita. Dan juga kompetisi kita itu memberi dampak yang positif bagi orang lain. Yang keempat, apa standar atau ukuran kebajikan dalam Islam itu? Yang baik itu seperti apa sih ukurannya? Nanti akan kita jelaskan. Yang kelima, bagaimana sebaiknya kita berfastabikul khairat? Karena berlomba-lomba itu tentu
mengharuskan ada aturan main dan kita perlu berkomitmen mematuhinya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita mulai dari yang pertama ya, makna fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat itu frasa, ungkapan. Kalau dalam bahasa Arab itu malah jumlah sebetulnya ya, kalimat yang artinya berlomba-lombalah dalam berbuat baik. Itu ada kata kerja perintah istabiqu dan ada objeknya al-khairat. Al-khairat. Dan kalimat ini fastabiqul khairat itu di dalam Quran disebut 2 kali. Di ayat 148 surat Al-Baqarah dan nanti di 48 surat Al-Maidah. Kata perlombaan dalam bahasa Arab itu sering disebut dengan sibak, sibakul khail gitu ya. Pacuan kuda, berlomba itu ya. Yang berasal dari kata sabaqo yang artinya berusaha untuk menjadi yang pertama, menjadi juara, paling unggul, paling baik dalam berlari atau dalam hal-hal yang lain. Berarti etos fastabiqul khairat itu mengandung pesan bahwa kita perlu berkompetisi, berlomba-lomba agar menjadi nomor 1. Walaupun nomor 1 itu bisa relatif di mata Allah ya. Yang penting kita berusaha menjadi yang terbaik itu. Ya tidak harus nomor 1, pokoknya menjadi yang terbaik sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian fastabiqul khairat itu bisa dimaknai sebagai berusaha menjadi yang pertama dalam setiap kebaikan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya ini, tadi saya perhatikan ya, ibu-ibu datang. Ini ada kesempatan kita berada di masjid ini untuk tidak sekedar ikut ngaji, tapi juga ada yang memulai dengan tahiyatul masjid. Mungkin tadi ada yang duha. Itu sama artinya kita berlomba-lomba memanfaatkan waktu dan tempat yang bagus ini untuk memperoleh nilai kebaikan. Tujuan utamanya mungkin datang ke sini untuk belajar. Tetapi ternyata tempat belajar ini memungkinkan kita untuk punya nilai plus, untuk bisa mengisinya dengan kebaikan. Itu juga sudah bisa disebut sebagai fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat tidak hanya diartikan secara sederhana seperti berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, tapi juga mengandung pengertian khusus seperti misalnya ya, mendahulukan sholat, menyegerakan istighfar, melunasi hutang, pengutamaan puasa wajib daripada sunnah, amalan-amalan kebaikan, ketakwaan, semua itu termasuk fastabiqul khairat. Jadi kalau ada 2 pilihan, yang wajib sama yang sunnah, lalu kita mendahulukan yang wajib, itu sudah termasuk kategori fastabiqul khairat, sudah termasuk kategori berkompetisi melakukan perbuatan yang baik. Fastabiqul khairat juga mencakup penyempurnaan amalan dan pengamalannya sesempurna mungkin dan senantiasa bergegas meraih kebaikan. Siapa yang berlomba-lomba di dunia dalam berbuat kebajikan, niscaya dia akan menjadi teladan di akhirat nanti menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan penyempurnaan amalan? Amalan kita yang wajib itu disempurnakan dengan amalan yang sunnah. Karena itu dalam Islam amalan yang wajib itu terbatas. Amalan yang wajib itu jumlahnya pasti tidak lebih banyak daripada yang sunnah. Amalan-amalan yang sunnah di dalam Islam itu ragam, variasi dan jumlahnya pasti lebih banyak. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya amalan apa yang harus kita fastabiqul khairat? Kita harus berlomba-lomba. Yang pertama, menyegerakan dan selalu memperbanyak istighfar. Nah, ini karena perintahnya ada 2 tadi, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Jadi kalau kita apalagi ya merasa ada yang kurang pas, apalagi salah, kita kan sering kemudian secara spontan bilang apa? Astagfirullah, gitu kan?
Itu sebetulnya sudah menjadi fitrah kita muslim, ya, memperbanyak istighfar seperti dicontohkan oleh Nabi. Nabi itu meskipun maksum, Nabi itu meskipun digaransi oleh Allah tidak akan berbuat keburukan atau kejahatan dan dijamin oleh Allah masuk surga, tapi istighfarnya paling rajin itu. Berapa kali? Minimal 70 kali dalam sehari. Bahkan ada dalam hadis Nabi itu istighfar sehari bisa lebih dari 100 kali. Nah, itu yang pertama ya, yang harus kita segerakan. Kalau ada apa-apa sebut kalimat istighfar, perbanyak astaghfirullahaladzim. Yang kedua, melaksanakan sholat fardu. Jadi salah satu amalan terbaik adalah sholat di awal waktu. Nah, beberapa sahabat yang datang menemui Nabi itu kan banyak yang bertanya, ayyul a'mali afdol ya Rasulullah, amal terbaik, amal unggulan yang paling utama itu apa ya Rasul? Salah satunya adalah as-sholatu ala waktiha atau fi waktiha. Di kesempatan yang lain Nabi menegaskan, i'lamu anna khairal a'mali as-sholah, ketahuilah bahwa amalan terbaik dalam hidup ini adalah sholat. Maka sholat harus disegerakan, harus dijadikan sebagai amalan kompetitif. Artinya tidak diabaikan atau ibadah ini kemudian ditinggalkan, apalagi itu nggak boleh. Dan satu-satunya ibadah yang wajib dikerjakan meskipun tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, dan bisanya hanya berbaring adalah sholat. Kalau puasa lagi sakit ada rukhsah, boleh tidak berpuasa. Zakat, tidak ada harta untuk dizakati ya tidak wajib. Demikian juga haji. Kalau kita tidak mampu mengadakan perjalanan ke sana, tidak mampu karena kesehatan kita mengalami masalah, tidak mampu karena di Mekah atau di Arab Saudi sana itu terjadi peperangan misalnya, tidak aman, itu boleh ditinggalkan, boleh tidak dilaksanakan. Tapi sholat tidak ada tawar-menawar, wajib dikerjakan. Nah, itulah makanya ini harus diprioritaskan dalam berfastabiqul khairat. Mungkin ada yang melihat Quran tadi, ada yang pegang bawa kemudian dibaca, berarti banyak sekali peluang. Di samping juga sambil mengikuti pengajian ini ada peluang lain, misalnya beristighfar, membaca doa, membaca wirid dan seterusnya. Semakin kita pandai membaca peluang kebaikan, maka peluang untuk berfastabiqul khairat itu semakin terbuka. Contoh yang lain, misalnya tadi dari rumah ke sini, apakah hanya sekedar naik kendaraan supaya kita sampai sini? Jangan, kalau bisa diisi. Dimulai dengan baca bismillah, doa perjalanan, sepanjang perjalanan kalau memungkinkan, mengapa tidak? Kita mengulangi murojaah, hafalan-hafalan Quran kita, surat-surat pendek, baca doa dan seterusnya. Termasuk juga mendoakan orang tua dan lain-lain. Jadi hidup ini sebetulnya berisi peluang yang luar biasa untuk berfastabiqul khairat. Yang keempat, mengerjakan amalan yang dapat mengantarkan kepada surga atau dijanjikan masuk surga, dibebaskan dari siksa api neraka, misalnya sedekah. Sedekah dalam banyak hadis selain merupakan amalan unggulan juga bisa memadamkan kemarahan atau kemurkaan Allah sebagaimana air bisa memadamkan api. Bahkan dalam hadis juga disebutkan, sembuhkanlah penyakitmu itu dengan bersedekah. Sedekah juga bisa menolak bala. Sedekah juga bisa memudahkan segala urusan kehidupan kita. Makanya Ali ya, menantu Nabi dan masih keponakannya Nabi itu diajari oleh Nabi agar merutinkan sedekah. Dan Ali kemudian punya rumus sedekah itu, misalnya ini contohnya ya Bapak Ibu, itu misalnya kita sehari itu target sedekahnya misalnya 40.000. Beliau bagi 4 itu. Ada sedekah
pagi, subuh, ada sedekah malam. Ada sedekah yang diberikan terang-terangan, ada yang diberikan secara sembunyi-sembunyi, tidak diketahui orang. Kalau terang-terangan ya misalnya ada pengemis, kasih, gitu kan. Ada orang minta-minta, kasih gitu. Yang tidak terang-terangan ya bisa saja tadi diam-diam masukin ini ke kotak amal gitu. Nah, itu termasuk amalan yang membuka peluang bagi kita untuk berfastabikul khairat ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, mengapa kita harus berfastabikul khairat? Bapak Ibu, umur kita itu misteri. Nggak ada yang tahu kapan kita dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita masih diberikan usia, diberikan umur, maka kita harus berusaha menjadikan umur kita itu berkualitas. Ada perbedaan konsep Bapak Ibu antara umur dan usia. Usia itu cenderung umur kuantitatif, umur dalam bentuk angka. Mungkin di sini ada yang umurnya 50, 60, 70, ada ya. Mungkin kurang dari 50 juga ada. Itu usia atau umur kuantitatif. Umur kuantitatif yang ideal itu adalah umur yang berkualitas, sehingga umur kualitatif kita itu bisa melampaui, bisa lebih unggul, bisa lebih tinggi daripada usianya atau umur kuantitatifnya. Saya beri ilustrasi. Siapa yang tahu berapa umur Imam Syafi'i saat meninggal? Umurnya hanya 54 tahun. Beliau lahir tahun 150 Hijriah dan meninggal 204. Ya, kurang lebih 54 tahun. Meskipun umur kuantitatifnya cuma 54 tahun, tetapi kualitasnya atau umur kualitatifnya itu melampaui umur kuantitatifnya. Bapak Ibu masih sering menyebut nama Imam Syafi'i? Masih pernah belajar membaca karya-karyanya? Masih terus mengamalkan juga pendapat-pendapatnya? Itu berarti umur kualitatifnya panjang. Ya, padahal beliau meninggal sudah berapa? Sudah lebih dari 1200 tahun yang lalu. Coba. Umur Nabi itu secara kuantitatif sebenarnya nggak panjang, hanya 63 tahun. Tapi umur kualitatifnya itu sepanjang perjalanan hidup umat manusia sampai hari kiamat masih dianggap dalam tanda petik seperti ada. Kita masih sering menyebut nama Nabi, sering ketika bersyahadat menyebut nama Nabi, ketika sholat kita menyebut nama Nabi, bersolawat juga dengan menyebut nama Nabi dan seterusnya. Itu berarti umur kualitatif beliau itu sangat-sangat panjang. Umur kebaikannya itu terus dikenang dan ditiru, dilanjutkan oleh umatnya. Ibu pernah membayangkan, Bapak Ibu pernah membayangkan Nabi Muhammad itu ya, kalau seandainya punya apa? Punya punya Twitter atau punya YouTube, akun YouTube, berapa followernya? Paling banyak itu. Nah, umat Nabi Muhammad, pengikut Nabi Muhammad itu sekarang followernya sudah sekitar 2 miliar. Luar biasa kan? Biasanya kalau yang punya YouTube kemudian subscribernya itu lebih dari jutaan, kira-kira uangnya ngalir sendiri nggak? Ngalir itu. Berarti kalau untuk Nabi Muhammad uangnya atau apanya yang mengalir ke beliau? Pahalanya luar biasa itu. Makanya orang pertama yang nanti akan masuk surga, yang membuka, yang masuk surga dan ikut mempersilahkan itu adalah masuk surga umatnya adalah beliau ya. Oleh karena itu kita diperintahkan oleh Allah untuk memperbanyak sholawat juga kepada beliau. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, Bapak Ibu, mengapa kita harus berfastabikul khairat? Umur dan kesempatan hidup kita itu anugerah. Kita masih hidup ini harus dipandang sebagai karunia Allah yang luar biasa. Karena itu cara mensyukuri anugerah itu adalah dengan
berlomba-lomba dalam kebaikan, mengisi hari-hari di mana kita masih bisa bernafas, menghirup udara segar itu dengan berbuat kebaikan. Yang ketiga, bekal terbaik yang harus kita persiapkan untuk menghadap Allah adalah takwa. Al-Quran menegaskan wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Bekal terbaik itu. Bekal terbaik. Kalau kita meninggal, kita itu diantar oleh 3. Yang pertama harta kita, yang kedua keluarga kita, yang ketiga amal kita. 2 yang pertama meninggalkan kuburan kita, ya kan? Mobil yang digunakan untuk pergi mengantar pasti balik, nggak mungkin diparkir dan ditaruh di atas kuburan, ya kan? Demikian juga yang mengantarnya juga pasti persatu persatu kembali lagi ke rumah masing-masing. Berarti kita hanya sendirian, didampingi, ditemani oleh amal kita. Dan terbaik-baik amal itu adalah takwa. Oke. Yang keempat, kalau bukan karena rahmat Allah, kebajikan kita tidaklah cukup untuk membeli tiket masuk surga. Sehingga harus berkompetisi meraih tiket surga. Yang kelima, berlomba-lomba berbuat kebaikan itu dicintai oleh Allah. Karena Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Muhsinin, ya. Termasuk juga mencintai orang yang bertakwa. Bukan hanya mencintai tapi juga membersamai. Innallaha lama'al muhsinin, bersama orang-orang yang bertakwa. Di samping juga innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'al ladzina taqau. Ya, bersama orang yang bertakwa. Yang keenam, berfastabiqul khairat itu pasti mendatangkan kebaikan karena membuat hidup ini bermakna, tidak menyesal di kemudian hari. Tidak menyesal di kemudian hari. Rumus menyesal itu pasti terjadinya nanti, tidak sekarang. Kenapa ya dulu saya kok nggak begini, nggak begitu. Nah, sebelum menyesal seperti itu maka kita harus berlomba-lomba dalam meraih kebaikan. Apa tujuannya? Apa targetnya? Berfastabiqul khairat. Yang pertama, meraih ridha Allah karena menaati perintahnya. Jadi ketika tadi kita baca ayat fastabiqul khairat, lalu kita patuhi, insya Allah mematuhinya saja itu sudah mendapatkan pahala, sudah mendapatkan ridha Allah. Yang kedua, meneladani Nabi SAW dalam menyegerakan amal soleh. Berarti mengikuti ittiba ar-rasul, ya, dalam berbuat baik itu juga berpahala. Yang ketiga, mengisi dan memaknai hidup ini secara positif dan bermanfaat. Karena itu Nabi menegaskan manusia paling bermanfaat itu adalah manusia yang paling memberi manfaat bagi orang lain. Manusia terbaik adalah yang paling banyak memberi manfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Apa ukuran manfaat itu? Ukuran manfaat itu ya banyak ragamnya. Guru bisa berbagi manfaat bagi muridnya, untuk muridnya dengan mengajar, dengan menularkan ilmunya. Pedagang bisa bermanfaat bagi orang lain dengan melayani pembeli sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, tidak curang. Kalau curang kan berarti nggak memberi manfaat, itu merugikan itu kan. Tidak curang, tidak mengoplos, tidak menipu, tidak mengambil hak orang lain. Nah, itu berarti memberi manfaat, orang tidak ada yang dirugikan gitu. Yang keempat, tujuannya adalah menyiapkan bekal takwa, amalan kebaikan, amalan terbaik dan dicintai oleh Allah. Yang kelima, membuktikan iman yang ilmi dan amali. Iman kita itu idealnya iman yang dipupuk, dikembangkan dengan terus belajar seperti ini. Itu namanya iman ilmi, iman berbasis ilmu. Sebab iman yang tidak berbasis ilmu itu akan cenderung mengantarkan seorang menjadi taklid, buta. Tapi ilmu, iman yang dipandu oleh ilmu, insya Allah kita berbuat sesuatu itu atas dasar kesadaran, atas keikhlasan,
atas dasar semangat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, meraih ampunan, syafaat Nabi dan masuk surga. Ini yang paling ujung, yang paling tinggi target dari fastabiqul khairat itu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya kita akan bahas sedikit standar kebaikan. Kan tadi fastabiqul khairat. Standar kebaikan dalam Islam itu seperti apa? Nah, kata baik bahasa Arabnya atau yang dipakai oleh Allah di dalam Al-Quran atau dalam hadis itu ternyata tidak satu ya, tidak hanya khair atau khairat saja. Ada hasanat, ada bir ya, al-birru manittaqo. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi dan seterusnya. Ada juga ma'ruf. Kan ada amar ma'ruf nahi mungkar, kebaikan juga. Ada juga thayyib. Ya, walaupun di Indonesia thayyib ini konotasinya agak negatif ya. Bang Thayyib ya. Pergi tapi nggak mau pulang-pulang ya. Sudah setahun lebih gitu ya. Baik, kita coba pahami sedikit ya. Jadi khair itu artinya kebaikan yang bersifat universal, umum, dan di mana saja berlaku ya. Menolong orang itu khair, baik ya. Cium tangan kepada orang tua itu kategorinya ma'ruf, berbuat baik, tetapi kebaikan yang sifatnya mungkin lokal. Tidak semua orang berbuat kepada orang yang lebih tua atau kepada orang tua kita itu dengan salaman dengan cium tangan, tidak mesti. Jadi kalau cium tangannya itu baik, tapi kebaikan itu bersifat ma'ruf sifatnya. Di masyarakat tertentu, misalnya di masyarakat Minang, orang kalau mau menyetop kendaraan supaya berhenti dan kita bisa naik kendaraannya, itu harus tangan kanan. Kalau tangan kiri itu diabaikan saja, dilewati saja. Jadi pernah ada orang dari Jawa ke sana pengen naik kendaraan angkot lah begitu. Mungkin karena tangan kanannya pegang tentengan berat, jadi dia melambai-lambaikan tangannya dengan kiri. Supirnya nggak berhenti. Lalu ketemu orang, Pak, di sini tuh kalau mau memberhentikan mobil angkot itu harus pakai tangan kanan, gitu kan? Oh, rupanya itu adalah kebaikan yang berlaku secara lokal di tempat itu, ya. Jadi kebaikan-kebaikan seperti itu namanya ma'ruf. Amar ma'ruf itu artinya kita memerintahkan bagaimana kebaikan-kebaikan yang sifatnya dikenal oleh masyarakat setempat itu betul-betul bisa dilaksanakan. Kalau bir, ini bukan bir bintang ya, albir, seperti birrul walidain gitu ya. Itu artinya kebaikan yang bisa mengantarkan ke surga, misalnya berinfak kepada orang yang sangat membutuhkan ya, dengan niat yang ikhlas karena Allah ya. Makanya albir itu dalam hadis antara lain diwujudkan dengan berakhlak yang baik. Albirru husnul khuluq. Kebaikan itu wujudnya adalah dengan berakhlak yang baik. Yang ketiga ma'ruf, tadi sudah saya uraikan, yaitu bisa berarti kebaikan-kebaikan yang diakui, diterima oleh masyarakat, bisa masyarakat tertentu ya. Ya, jadi bersifat lokal atau sering kita juga menyebut namanya kearifan lokal. Yang keempat hasan atau hasanat ya. Itu kebaikan yang dilakukan bukan karena apapun atau siapapun. Jadi benar-benar hanya karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam banyak ayat dan hadis al-hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan seperti itu akan dapat melenyapkan atau menghapuskan keburukan ya. Kemudian ada juga ihsan. Ihsan itu lebih proaktif, yaitu berbuat baik. Makanya berbuat baik kepada orang tua itu perintahnya bentuknya adalah ihsan, wabil walidaini ihsana ya. Kemudian thayyib, segala sesuatu yang dianggap baik oleh fisik atau jiwa atau segala sesuatu yang tidak mengandung unsur yang sifatnya tercela dan menjijikkan. Maka di antara ukuran makanan itu tidak cukup halal, tapi juga harus thayyib. Kalau bahasa modernnya thayyib dalam konteks makanan itu ya bergizi, bernutrisi tinggi.
tidak mengandung zat-zat yang membahayakan tubuh kita meskipun halal. Durian itu pasti halal, tapi belum tentu thayyib bagi yang yang punya kolesterol tinggi, yang darahnya tinggi dan seterusnya ya. Jadi halal itu kalau mau afdal dilengkapi dibarengi dengan thayyib ya, halalan thayyibah. Yang ketujuh soleh atau solah. Makanya ketika muadzin mengumandangkan adzan, salah satu seruannya adalah selain hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Solah dan falah itu juga masuk dalam konteks kebaikan, kemaslahatan, kebaikan hidup ya, seperti itu. Jadi banyak ya makna baik. Nah, apa standarnya ini? Itu tadi istilah-istilahnya ya, supaya kita mengenal ragam kebaikan yang diperkenalkan atau yang ada di dalam Quran. Pertama, kebaikan itu standarnya berbasis perintah atau larangan agama dan ada dalilnya. Salat ada perintahnya enggak? Aqimus shalah wa atuz zakat, pasti baik itu. Wa bil walidaini ihsana, berbuat baik kepada orang tua, itu pasti baik. Selain diperintahkan oleh agama, juga diperintahkan oleh akal sehat kita. Masa iya kita berbuat jahat kepada orang tua yang sudah melahirkan, merawat, membesarkan kita? Yang kedua, diteladankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu baik. Ya, semua amal ibadah yang dikerjakan oleh Nabi itu baik. Meskipun nanti ada beberapa hal yang dikategorikan baik, tapi Nabi tidak mengamalkan. Contoh, Nabi itu pernah melihat Khalid bin Walid makan biawak, tapi Nabi tidak melarang. Nabi diam. Itu berarti halal biawak itu hukumnya halal dikonsumsi. Dan Nabi tidak pernah makan itu. Berarti Nabi tidak memberikan teladan makan itu. Nah, itu maknanya kalau saya memahami lebih baik tidak usah, walaupun tidak usah makan ya, walaupun itu statusnya halal gitu kan. Yang ketiga, dapat diterima akal sehat, diyakini kebenaran dan kebaikannya secara rasional dan tidak menyalahi pertimbangan akal sehat dan kewarasan intelektual. Contoh hal-hal baru yang tidak ada pada masa Nabi. Saya yakin di masa Nabi itu belum ada rokok ya. Nah, orang kemudian bertanya, apa hukumnya merokok? Bagi sebagian orang yang umumnya perokok, supaya tidak dianggap haram, akhirnya berlindung di balik hukum, oh itu makruh, gitu kan? Padahal tahu nggak Bapak Ibu, makruh itu artinya apa? Makruh itu artinya yang dibenci, tidak disukai oleh agama minimal, tidak disukai oleh akal sehat kita. Maka menurut hemat saya, secara rasional, secara akal sehat, secara ilmu medis kesehatan, rokok itu pasti tidak baik. Maka kemudian Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan Muhammadiyah memfatwakan merokok itu hukumnya haram. Walaupun tetangga sebelah sana masih asik-asik saja sambil apa itu, wah gitu kan. Katanya kenikmatan kok dilarang, ini kan pemberian Allah katanya gitu kan. Tapi lupa bahwa tidak semua pemberian Allah, tidak semua ya katakanlah tembakau itu kemudian dimaknai, wah ini pemberian Allah pasti baik. Enggak, dilihat dulu dong kandungannya. Kan ada sejumlah ciptaan Allah yang tidak boleh kita konsumsi, misalnya babi malah diharamkan, ya kan? Dan lainnya. Yang keempat, adat istiadat atau tradisi yang dikenal baik dan terus diamalkan masyarakat, serta tidak bertentangan dengan norma hukum dan nilai-nilai moral dalam Islam. Kalau ada tradisi yang bertentangan dengan agama, gimana sikap kita? Ya kita tidak perlu mengikuti tradisi yang salah, yang menyimpang. Maka di Sumatera Barat itu ada ungkapan apa? Adat basandi syara, syara basandi kitabullah. Adat itu memang harus berdasarkan syariat agama, dan syariat itu dasarnya adalah Al-Quran, kan gitu. Di masyarakat kita itu banyak tradisi yang dalam tanda petik tidak ada dasarnya dalam Islam. Misalnya sedekah bumi, sedekah laut. Kalau itu dipahami sebagai ritual yang dipercaya bisa misalnya mendatangkan
panenan yang melimpah gitu kan, maka itu tradisi yang menurut hemat saya tidak diajarkan dalam Islam, apalagi kemudian dilarung ya, dibuang di laut gitu misalnya kan, eman-eman itu masakannya. Pokoknya tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam ya, itu tidak boleh dilaksanakan. Yang sesuai saja. Yang sesuai itu apa? Misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari ya, kita membiasakan yang kanan, yang kiri. Tapi kalau kemudian agama mengajarkan masuk ke WC itu yang kiri dulu, baru keluar dengan yang kanan, nah itu yang benar, jangan dibalik ya. Kan ada perintahnya pokoknya segala sesuatu dengan kanan, tapi karena Nabi memberi contoh kebalikannya, maka itu yang kita pilih. Oke. Yang kelima, kebaikan itu standarnya regulasi, aturan, tata tertib, norma hukum. Karena norma-norma atau aturan itu disusun pasti untuk kemaslahatan. Contoh, di jalan kan ada lampu merah, lampu hijau, lampu kuning yang masing-masing punya fungsi. Kalau lagi merah ya jangan diterabas atau dilanggar, bisa terjadi kecelakaan kan gitu. Kalau ada tulisan maksimal 100 km per jam ya jangan 200 km, nanti membahayakan kan gitu. Nah itu standar kebaikan. Karena ketentuan seperti itu pasti dipikirkan demi menjaga kemaslahatan. Yang keenam, amalan yang mendatangkan kemaslahatan, kebaikan, keamanan, kenyamanan, keselamatan dan kebahagiaan. Misalnya saja kita jalan kaki, tahu-tahu ada paku nih tajam, paku payung yang posisinya begini. Apa sebaiknya? Ya kita ambil dan kita singkirkan. Pasti itu baik gitu. Jangan seperti para tukang penambal ban yang ingin nyari ban bocor dia nebar paku. Nah, itu nebarnya sendiri itu sudah berdosa ya. Pekerjaan yang diperoleh dengan cara seperti itu juga tidak baik karena merugikan orang lain ya. Saya pernah mengalami itu. Saya nggak merasa bahwa ban saya itu kena paku atau apa, tahu-tahu bocor dan ada orang di sebelah, oh di situ bang ada penambal. Oh, rupanya ini kayaknya udah kerjasama itu. Jadi jaraknya kira-kira antara penambal ban itu dengan ini 100 meteran itu. Sudah diincar memang. Dan banyak ternyata yang mengalami hal serupa. Setelah diperiksa memang ada pakunya itu. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, terakhir bagaimana kita mewujudkan semangat atau etos fastabiqul khairat ini dalam hidup kita. Yang pertama, ini terus belajar, terus mencari ilmu ya, dan memahami dengan baik ajaran Islam, baik yang berupa perintah, larangan, anjuran atau yang lainnya. Kalau itu kita pahami semua al-ahkam al-khamsah itu, hukum yang 5 itu, termasuk tadi yang makruh, al-karahiyah maupun yang mudah, yang mubah, insya Allah hidup kita itu akan taat asas, hidup kita itu akan sesuai dengan aturan main yang ditetapkan. Yang kedua, yakini kebenaran ajaran Islam dengan mengamalkannya secara penuh keikhlasan dan penuh ketaatan ya. Kalau kita sudah sholat dengan sebaik-baiknya, sudah berpuasa sesuai dengan tuntunan Nabi, sudah berzakat, sudah haji dan seterusnya, insya Allah itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Yang ketiga, laksanakan ajaran Islam sesuai dengan kemampuan. Karena apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ada orang yang kebaikannya itu terletak pada kejujurannya, ada yang terletak pada kasih sayangnya, ada yang terletak pada keikhlasannya, ada yang terletak pada kedermawanannya. Mana yang kita anggap paling potensial kita miliki dan kembangkan, itu yang kita laksanakan ya. Kalau lagi tidak punya harta ya kebaikan kita tidak di harta kita, tapi mungkin di yang lain ya, tenaga kita, pikiran kita dan seterusnya. Yang keempat, tanamkan dalam diri bahwa kesempatan berbuat kebaikan itu merupakan peluang emas untuk meraih keridhaan Allah. Artinya jangan sia-siakan peluang emas yang ada di depan mata. Harus kita eksekusi, harus kita wujudkan ya, agar itu menjadi tabungan amal kita.
Yang kelima, biasakan dan istiqomai amalan kebaikan yang kita sudah budayakan. Misalnya membaca Quran setelah sholat, berdoa di waktu pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Membaca doa di pagi dan petang hari yang diajarkan oleh Nabi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Sebelum tidur baca 2 surat yang dimulai dengan kul al-mu'awwidhataini, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, baca ayat kursi. Nah, hal seperti itu kalau dirutini, dibudayakan, insya Allah itu menjadi salah satu kunci keberhasilan kita dalam berfastabiqul khairat. Yang keenam, pahami fikih prioritas atau namanya fiqhul aulawiyat. Dalam hidup ini tidak semua mesti kita kerjakan, harus ada yang dipilih, yang diprioritaskan. Apa yang diprioritaskan? Yang wajib dulu, baru yang sunnah, gitu ya. Yang sangat penting, baru yang penting. Jadi jangan sampai misalnya ibu-ibu ini kan salah satu kegemarannya ketika berada di tempat-tempat yang mengasihkan seperti di mall itu kan pengennya semua diborong. Kalau pakai fikih prioritas itu kita harus mikir mana yang dianggap penting banget untuk dibeli. Jangan mentang-mentang ada banyak diskon, ada banyak promosi lantas semuanya dibeli. Itu berarti belum memahami fikih prioritas. Yang ketujuh, terus belajar dan bergaul dengan orang-orang soleh agar kita bisa meniru, terinspirasi atas kesolehannya. Yang kedelapan, boleh iri positif. Enggak semua iri itu dilarang. Iri yang positif itu nanti ada hadisnya. Misalnya kita boleh iri kepada orang yang diberikan oleh Allah harta, lalu hartanya itu sebagian diinfakkan, dibelanjarkan di jalan Allah. Kita juga boleh iri kepada orang yang belajar Al-Quran sampai hafal Al-Quran dan mengamalkannya. Boleh mengikuti itu. Boleh juga iri kepada seorang yang diberikan oleh Allah ilmu, ya, hikmah, dan dia mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kesembilan, dalami dan ikuti keteladanan Nabi dalam berlomba-lomba kebajikan. Berarti kita harus belajar sirah nabawiyah supaya kita tahu apa saja yang dulu dijalankan, diteladankan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beragama itu mengharuskan kita memiliki 2 sanad. Sanad keilmuan, ada dasar ilmunya dari Nabi, dan sanad keteladanan. Kalau Nabi meneladankan kita sesuatu, kita usahakan, kita amalkan juga keteladanan itu. Kalau Nabi tidak meneladankan sesuatu kepada kita, meskipun menurut ukuran rasio kita baik, sebaiknya kita prioritaskan yang ada sanad keteladanannya, yang bersumber dari Nabi. Yang ke-10, niati semua perlombaan berbuat baik itu ikhlas karena Allah, bukan karena ria, bukan karena ingin mendapat pujian dari yang lain. Mudah-mudahan dengan begitu kita selalu berusaha untuk berfastabiqul khairat. Sebagai tambahan, dalam berfastabiqul khairat itu kita harus berusaha untuk tidak menuruti hawa nafsu kita. Karena nafsu itu kalau dituruti susah direm. Nafsu belanja kalau dituruti sebelum dompetnya kosong ya pasti pengen terus belanja, kira-kira begitu ya. Dan juga boleh iri positif tadi yang ada di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. La hasada illa fisnatain, rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqi. Kemudian wa rajulun ya atahu wa akhar atahullahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Jadi dengki yang seperti ini boleh kepada orang yang dermawan dan kepada orang yang berilmu. Intinya seperti itu. Yang terakhir banget, terus kita berkompetisi seraya berdoa ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar yang kita kompetisikan di jalan Allah, di jalan kebaikan itu mendapatkan ridhonya ya. Yang terakhir, berlomba-lomba dan bersegera. Bersegera itu artinya mempunyai inisiatif, tidak nunggu disuruh orang, diperintah orang, punya niat yang tulus,
bahasa kerennya itu gercep, gerak cepat dalam berbuat kebajikan merupakan perintah Allah dan Rasulnya yang kalau kita taati insya Allah itu juga mendatangkan pahala bagi kehidupan kita. Saya kira demikian yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan kita terus memiliki semangat untuk berfastabiqul khairat. Semangat berfastabiqul khairat itu insya Allah kita berproses membentuk diri kita menjadi hamba yang bertakwa. Hamba yang bertakwa itu cirinya, indikator ketakwaannya akan mendapatkan dari Allah 5 hal sesuai dengan ayat yang ada di surat At-Tolaq. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah berikan solusi, jalan keluar. Berarti kalau orang bertakwa itu masalahnya bisa diselesaikan. Ya soal lambat atau soal cepat itu soal urusan Allah. Tapi insya Allah persoalan apapun yang dihadapinya itu ada solusinya. Yang kedua, yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Insya Allah akan Allah terus berikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kemudian yaj'al lahu min amrihi yusra. Janji Allah yang ketiga kepada orang yang bertakwa akan dimudahkan urusannya. Yang keempat, wa yukaffir anhu sayyi'atih. Keburukan-keburukannya akan dihapus oleh Allah. Kita ini pasti punya masa lalu dan masa lalu kita kemungkinan ada dosa, ada kesalahan, ada keburukan. Dengan bertakwa insya Allah itu menjadi penghapus kesalahan dan dosa kita. Wa yu'dhim lahu ajra. Tidak hanya dihapus dosa, kesalahan ya yang pernah kita perbuat, tetapi juga Allah sayang pada kita dengan wa yu'dhim lahu ajra. Melipat gandakan, membesar-besarkan pahalanya. Karena itu kita tidak boleh patah semangat, kita harus terus berkompetisi. Mudah-mudahan dengan begitu kita termasuk di antara hamba Allah yang aqalun nas, orang hamba Allah yang paling rasional, paling pintar. Menurut Imam Syafi'i ucapannya menarik ini. Man tarakad dunya qabla an tatrukahu wa anara qabrahu qabla an yaskunahu wa ardo rabbahu qabla an yalqahu wa shallal jama'ata qabla an tusalla alaihi wa hasab nafsahu qabla an yuhasab fal yaum amalun bila hisab wa ghadan hisab bila amal. Ada yang tahu artinya? Orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya, orang yang menerangi kuburnya sebelum dia huni kuburnya itu, meneranginya antara lain dengan Quran dan amal soleh, orang yang meridhoi apa saja yang diperintahkan oleh Allah, membuat Allah ridho gitu ya, sebelum dia bertemu dengan Allah, orang yang sholat berjamaah sebelum disolatkan berjamaah, orang yang selalu berintrospeksi dirinya sebelum dihisab di akhirat, maka ketahuilah fal yaum, di hari akhirat nih, amalun bila hisab. Di hari akhirat itu yang ada hanya amal tanpa hisab. Wa ghadan fal yaum sekarang ya maksudnya itu. Wa ghadan hisab bila amal. Di akhirat itu nanti hanya ada hisab dan tidak lagi ada amal. Karena itu maka fastabiqul khairat menginspirasi kita semua untuk terus beramal, karena amal itu insya Allah bermanfaat bagi diri kita sendiri dan juga bagi masa depan kita di akhirat. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Udah jam 9:30 ya. Kalau ada yang perlu didiskusikan, ditanyakan, dipersilakan.